Jadi aku suka nontonin gitu kadang-kadang, ini siapa? Siapa? Kenal kagak. Dia kayak main acting gitu. Aku disakitin sama Vicky tapi aku sabar. Aku sama dia tetap bertahan. Padahal demi Allah nih aku ngomong nih di channel kamu. Sumpah aku nggak pernah tahu dia. Aku nggak pernah ketemu dia. Cuma kalau ya emak kan yang nonton ada anak gua ya. Pertama umur 16 tahun ya kita fight nih kan sampai kena nih. Jadi fight berantem kita. Jadi pakai Aku juga nih Kak dulu berantem gitu. sama batu. Jadi berantem benar-benar. Sama batu? Iya pakai. Aku berantem sama cowok. Oh iya bukan berantem sama-sama pakai batu. Oh pakai batu gitu. A bad news, a good news, Iya, still a news. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Halo guys, jadi ini episode pertama kontrakan Dennis. Kontrakan Dennis suka-suka Dennis ya nggak Kak? Iya dong. Listen dulu dong bintang tamu. Oh iya gitu ya. Gimana Nanti kan mau jadi host. Kamu mau jadi host itu. Oke, selamat datang di kontrakan Dennis sudah bener tuh. Di YouTube channelnya Dennis Karya. Oh ya. Karista. Dan saat ini bintang tamu gue adalah Oh gitu ya. seorang yang begini gitu. Oke. Ulang ya. Ulang. Tapi kalau diedit ini gelondongin ya, jangan dihapus ya, lucu ini. Oke guys, kembali lagi di kontrakan Dennis di channel YouTube Dennis Caresta. Bintang tamu perdana kita adalah Vicky Prasetyo. Gladiator guys. Iya. Dia jago belum? Lumayan. Tapi harusnya diprolog dulu. Gimana tuh? Misalkan kayak, oke selamat datang di kontrakan. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube-nya Dennis Caresta. Oke. Dan saat ini bintang tamu gua adalah seorang yang gladiator, banyak menakluki wanita. Nah itu prolog dianya dulu tuh. Baru siapa dia? Penasaran kan? Ini dia, Vicky Prasetyo. Oh gitu ya. Tapi tadi udah oke. Tapi tadi udah oke, udah aman. Oke. Gila, gue bintang tamu perdana guys. Perdana guys. Kenapa enggak? Harusnya lu uya-kuya. Oh iya Perdana di harusnya. sini. Nanti dibantu komunikasiin ya. Lu kenapa sih, kan biasanya juga dia sering di rumah gitu, di depan. Gue tuh kan gue baru ke rumah lo ya pertama. Gue tuh nyiriin pagar lo. Lu sering nonton di ini. Ini viral lo, pagar lo itu viral. Iya, gue siap pagar gue dapat bagian AdSense tuh. Bener tuh. Kemarin Oke, Kak oke. Vicky ketemu si Uikoy itu ya? Ketemu, gua ketemu. Terus apa katanya? Ya apa ya, sebenarnya sih kalau dia sendiri kayak nggak merasa tersakiti atau apapun Oh lah. dia nggak merasa tersakiti? Ya lah, baik aja. Cuma di saat dia menciptakan seperti itu, ya gue namanya pelaku industri, gue akan membuat ini jadi mainan lebih lanjut aja. Bininya kemarin gue katanya mau dipolisiin. Tapi lu ketemu kan? Belum. Oh. Sumpah, ini gara-gara Lu ngomong soal industri, ya hal-hal reality, soal settingan sama seseorang yang lu tahu dong track record gue bagaimana. Settingan gua. Jadi gue tuh tahu. Kagak lihat mataku Kak. Oh iya, ada masa mata depan. jujur. Ada masa depan. Kagak. Ya sebenarnya sih ketemu aja, ngobrol baik-baik. Kalau nggak lu undang, lu mau dong kalau dia diundang di sini. Mau, waktu itu podcast gue belum jadi, makanya nggak bukan pintu. Sekarang lu udah jadi Sekarang udah. undang. Tapi ya semoga ketemunya bukan malah jadi masalah baru. Ketemunya ya semoga jadi baik-baik lah. Amin. Kak Vicky apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Gila, gue langsung live deket lu ke sini lu. Iya. Rumahnya keren di tengah jantung ibu kota. Jantung ibu kota, walaupun kontrakan elit ya. Tapi ini nggak kontrakan lah. Bagi Kontrakan gua, Kak. menurut kata siapa? Kata Uya dan yang lain-lain, artis-artis. Aku bikin podcast aja. Kalau ini setnya begini, ya ini bukan, kalau dengan gue lihat ini bukan kontrakan, ini kayak pavilion. Papilion. Pavilion. Papilion. Keren lah. Papilion sih. Pavilion. Papilion. Oke. Bunga-bunganya juga ada. Oh iya, ini disponsori oleh Perda DC, toko bunga gue. Iya, Gitu. gila. Disponsori sama toko bunganya sendiri. Iya. Aku baik, alhamdulillah. Kak Vicky itu katanya gosip Kak Vicky masuk penjara lagi.
Bukan, tapi memang kemarin habis berjalan sidang, dituntut 8 bulan hukuman penjara. Itu di artikel sih, artikel. Iya, benar. Tapi itu memang hukuman tuntutan penjara. Tapi itu kan baru sidang tuntutan. Masih ada 2 sidang lagi, pembelaan atau penyampaian pledoi, dan juga nanti putusan. Nah, putusannya ini nanti yang menentukan gitu. Itu gara-gara apa sih? Kok kagak selesai-selesai? Yang dulu, permasalahan dulu waktu aku gerebek mantan istri aku dulu. Iya. Itu juga kenapa digerebek-gerebek? Ya banyaklah permasalahannya yang harus akhirnya jadi seperti itu. Ya sekarang udah disuguhkan ke dalam persidangan. Ya mau nggak mau akhirnya kita harus jalanin. Oh, permasalahan ini yang zaman dulu yang gerebek itu? Iya, Ini masih 2019. sama? Iya, 2019. Ini udah tahun 2021, kok masih dipermasalahin? Ya kan sidangnya berjalan proses hukumnya. Oh, baru Dari kena kepolisian, putusannya sekarang dari gitu? kejaksaan. Bukan, belum putusan, masih persidangan. Cuma udah dituntut kemarin sama jaksa penuntut umum. Emang katanya yang gerebek itu kenapa? Ya kalau menurut mereka banyak hal lah ya, permasalahan-permasalahannya gitu loh. Kayak kalau undang-undang ITE-nya sih tidak terbukti. Cuma kalau menurut jaksa kemarin kayak perbuatan emosionalnya, Perbuatan tidak menyenangkan. ya kayak mungkin aku sempat yang ngatain mantan istri aku apa gitu. Emang kan. sempet? Ya sempet lah, karena kan itu naluri Emosi kita ya? emosional. Kan nggak mungkin kalau pas giliran di dalam kita ketok, maaf, ganggu, nggak mungkin sopan kan gitu. Di sosmed apa ngatainnya? Kagak di live. Oh, waktu itu pakai bawa TV ya? Bukan video. bawa TV, memang direkam sama mereka. Dan kalau itu sih udah nggak terbukti. Kalau yang TV itu nggak terbukti. Justru yang infotainment apa itu nggak terbukti karena itu produk jurnalis. Oh, dulu ya sebelum kenal Kak Vicky, gue kira itu settingan loh. Kalau ada Yang settingan seperti itu settingan maha sempurna sih. Maha sempurna ya? Sampai dianya masuk ke dalam, ngikutin proses, terus keluar penjara, dia di sidang online, dia ngikutin. Kalau ada settingan tuh settingan yang maha sempurna sih. Bener kan, tapi sebelum kenal si Kak Vicky semua orang juga pasti sampai sekarang pasti pada mikirnya settingan. Soalnya kan gebok terus segitu pintunya dibolongin. Iya, gampang sih kalau nyiriin settingan atau enggak itu. Kalau orang udah masuk ke dalam jalur permasalahan hukum dan dia sampai udah menjalankan, tidak pernah ada mau settingan yang dibarter dengan fisik yang ditahan dalam penjara, itu nggak mungkin settingan. Kecuali kayak misalkan Denis sama Uya berseteru sama keluarga, orang banyak banget pasti yang nebak ini settingan karena memang suguhannya juga jadi lucu, jadi apa gitu loh. Kecuali kalau sampai udah masuk jalur hukum, dipanggil sampai kepolisian, terus bahkan sampai jalur ke persidangan, nah itu sih nggak mungkin settingan. Gitu. Iya juga sih, si DP sih pengen aku laporin sih Kak. Cuman ribet ya, males sih, ribet ya, males, ya ribet. kan, maksud aku juga secara pribadi pastilah kenal juga kan sama Dewi. Namanya kan setiap hari juga kadang-kadang kita ketemu syuting, sama kamu juga kan aku baik. Nah, saran aku buat keduanya, ya bukan so baik lah untuk merelai. Kalau kita saling melaporkan itu pasti akan ada hal yang menguras energi kita. Iya, makanya males, menguras waktu terus Carilah yang lebih seru. Lagi COVID juga kan, males bolak-balik kayak gitu kayak Dan aku ini udah buka karena aku udah kasih tahu kamu kan. Iya. Tadi aku udah antigen PCR, udah swab PCR, hasilnya juga negatif. Ya kan kamu juga. Aku kan, udah swab pasti. dari lalu. Ya, udah sama-sama. Jadi kita bisa nih tanpa masker begini aman lah gitu. Aman. Oke. Tapi itu masalahnya berarti 8 tahun tuh yang kelar tuh ya? 8 bulan. Bukan, yang di Kak Vicky sidang. Iya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah mungkin. 2 atau 3 tahun yang lalu nggak kelar-kelar. Terus tapi sampai sekarang kalau ketemu gimana? Musuhan? Nggak ketemu, kita udah nggak ada komunikasi, nggak ada WA, nggak ada telepon, nggak ada apapun, udah masing-masing aja hidupnya. Sama yang Angel Ega ini? Iya, udah dia dengan kehidupan dia, aku dengan kehidupan aku, apalagi sekarang kan aku udah berumah tangga lagi sama Kalina, gitu. Dia udah masing-masing hidupnya aja, cuma permasalahan hukumnya kan nggak bisa dihentikan. Wah, kenapa nggak saling memaafkan aja kan udah? Ya secara pribadi kalau aku mah memang nggak ada permasalahan juga, udah memaafkan, cuma permasalahan hukumnya udah terjadi, kayak dia dilaporin sama adik aku di Polda, ya udah terjadi. Oh, udah lapor-laporan semuanya? Iya, udah saling ini kan, bentar lagi juga ada 2 panggilan yang dia belum datang gitu, kayak gitu kan. Udah jadi permasalahan konsumsi hukum gitu, udah lari ke keluarga besar aku, jadi udah. Sampai ke keluarga? Kok bisa sampai ke keluarga sih? Ya kan kalau yang dibicarakan misalkan Denis punya suami, terus
berseteru kan harusnya kan mungkin Denisnya aja. Iya. Nah itu, tapi di saat misalkan ya, mama kamu begini, adik kamu begitu, semua keluarga kamu gitu, padahal kan dia nggak ikut. Nah akhirnya kan merasa mama kamu, hah apaan nih, aku kayaknya nggak ngerti apa-apa, kok ikut ke bawah. Ya akhirnya dia melaporkan juga. Oh, gitu. dia ngelaporin juga. Ke Jadi Polda Metro ribet tuh ya. Ya itu udah perasaan orang kan, udah bukan perasaan aku gitu. Kan selama ini kalau aku nggak pernah singgung keluarganya, nggak pernah apa gitu-gitu. Dikatain apa sih Kak keluarganya? Keluarga akunya banyak lah, barbar apalah, maling berjemaah kayak gitu. Maling berjemaah. Iya apalah. Kurang ajar. Terus gitu. Ya kalau aku sih kita nggak usah nggak usah tersulut untuk hal yang bagaimana ya. Terbukti alhamdulillah Allah masih memberikan kepercayaan program yang luar biasa. Wih, Kak Vicky hebat banget, mantap programnya. Gitu. Justru ya kita bisa lihat ya, maksudnya karirnya bagaimana sekarang, antara aku dan dia gitu loh. Maaf nih, sekali lagi bukan ngeban, malah aku minta tolong banget, mungkin kayak TV mungkin bisa ajak dia buat kerja gitu. Maksud aku kasihan juga kan. Ini bukan ngeledek loh, ini jadinya ini doa nih, jadi ngeledek nih kalau dia ketawa nih. Padahal ini kan maksudnya ini kan kayak mendoakan gitu loh. Iya, kita doain dan juga dapat program juga. Iyalah, biar dia ada kegiatan juga gitu kan. Jadi nggak ngapor-ngaporin terus. Ya maksudnya jadi hatinya itu ataupun perasaan itu diisi dengan kegiatan gitu kan. Aku tahu lah bagaimana dia pengen tampil di TV terus gitu. Ya berusaha, kalau aku sih kayak berdoa yang baik lah supaya dia harus punya dong. program gitu. Dan suatu saat misalkan kalau ketemu pun di sebuah program, aku mah nggak ada masalah. Misalkan ya ketemu di kontrakan nih di podcastan kamu nih, di talk show kamu, aku oke. Atau ketemu di TV, iya nggak ada masalah. Iya, telepon. Kalau aku mah maksud aku gini, kita tuh cari uang udah sama-sama, masa lalu udah terjadi. Oh Vicky, kamu dulu pernah dihukum dan dipenjarakan. Aku bukan dipenjara sama personalnya, tapi aku dipenjara karena institusi yang memberikan hukuman itu, bukan dia. Oh, bukan karena dia? Loh bukan, ya dalam arti dia mewakilkan haknya dengan institusi. Kan aku dihukumnya sama kejaksaan, kemarin di penjara 2 bulan 10 hari. Ya udah, jadi dendam nggak? Ya enggak. Wallahi aku sebagai muslim, aku pengen banget dia juga udah bisa beriringan. Misalkan kita main di sebuah program, oh adanya Vicky Prasetyo sama Angel misalkan rame, ketemu pasti. Jadi rame, jadi bagus buat programnya. Ayo, nggak ada masalah gitu loh. Kalau aku nggak mungkin misalkan dianya mau nggak tapi? Ya ini kan aku kasih tahu, maksudnya akunya nggak ada masalah gitu loh. Kayak misalkan HUT TV gitu loh, kemarin mau ditemuin, ayo sama produk. Sempet nggak? Yang tahun ini nggak tahu ya aku ya, yang tahun kemarin sempet. Oh sempet ketemu? Sempet, walaupun selisih-selisih dan share-nya juga ternyata bagus gitu. Pasti bagus lah. Dan hal-hal kayak gitu kalau menurut aku apa ya? Ya udahlah, sangat saring ego, walaupun persukumnya aku berjalan ya udah berjalan gitu. Ya aku kan kasihan misalkan kayak pagi dia nontonin aku terus misalkan atau nontonin program-program yang ada kita kan dianya di rumah. Kan kalau dianya kerja juga kan lebih bagus. Lebih enak. Gitu, jadi dia kalau ngeliatin Kak Vicky di rumah terus gitu di TV makin kesel kan. Iya kan. Iya. Dia gitu ya. Dia padahal habis di penjara misalkan. Tapi keluar penjara dia langsung banyak program, dia mulu di TV kan maksudnya kasihan kan. Harusnya aku gitu kan. Iya kan. Dengan ya udah ayo gitu. Tapi dia juga harus asah talenta gitu, punya materi. Kayak kamu kan kenal sama aku nih. Waktu kita pernah di Facebookers, kan aku juga kayak sedikit banyaknya walaupun aku masih belajar, aku kasih kamu nih materinya begini nih. Iya, dia baik loh. Gitu-gitu. Jadi ya harus punya bekal juga buat ke TV-nya gitu. Jangan cuma kepengen doang gitu. Pengen terus mesti maksain. Ini namanya gara-gara Kak Vicky ngajak-ajakin aku bikin program, aku bikin sendiri. Tapi ini keren loh, sumpah. Ya? Begitu kamu bilang, Kak, ini program perdana, hati aku terbuka gitu loh. Terbuka ya? Ya kalau bicara sibuk pastilah semua orang punya kesibukan. Sibuk, Kak Vicky, aku hargain banget. Aku respect banget untuk support kamu minimal. Ya walaupun pro kontra orang akan bilang bagaimana, tapi itu aku menghargai upaya dan karya orang sih. Tapi cuman Kak Vicky yang netral gitu sama Bunda Indo. Yang nggak ngatain juga. Yang lain mah ikut-ikutan ngatain. Ya maksudnya kalau aku kan ngatain orang, aku aja masih begini. Oh iya, cuma dikatain. Iya, benar juga. Yalah, gitu sama-sama aja. Bukan berarti juga kalau ketemu ini jadi memihak, bukan. Ini kan sebuah program. Jadi dengan datang ya udah aku ketemu Uya juga ya baik-baik gitu. Tapi aku nonton tuh yang Kak Vicky sama Uya. Jujur, ada nggak di waktu aku tayangan aku sama Uya sama Mas Uya yang menyudutkan hati kamu? Nggak ada. Makanya aku nggak ngoceh-ngoceh. Aku di situ. Oh, jadi kalau misalkan gua kepleset sedikit baru lu ngoceh. Oh iya, pasti gua ngoceh-ngoceh. Kayak kemarin tuh tadi si Boy William tuh. Kenapa lagi sih? Dia ketemu sama si Uya biasa. Dia bilang katanya dia pesan bunga anjing, datangnya monyet. Langsung abis.
Udah dasar tuh bule potam. Nggak usah ngomong Inggris mulu, lu kan bukan bule. Oh ya. Biasa lah. Terus balik ke Kak Vicky. Terakhir yang di penjara berapa? 2 bulan? 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Itu kapan Di sih? Salemba. Udah hampir 1 tahun yang lalu. Itu karena apa putusannya? Iya, bukan karena putusan. Jadi aku di kepolisian itu nggak ditahan, tapi ini masih perkara ini. Jadi begitu aku di kejaksaan sama. Oh, perkara ini juga masih? Kok udah di penjara? Kok masih dimasain juga sih? Ya, jadi aku dibebasinnya ini penangguhan, ditangguhkan sama hakim. Jadi majelis hakim menganggap bahwa mungkin mungkin diberikan kebijakan untuk dibebaskan penangguhan. Udah aku keluar, aku bisa kerja, bisa apa gitu. Tapi dengan catatan harus menjalani sidang. Gitu. Oh, oke. Kak Vicky total di penjara berapa kali? 2 bulan 10 hari kemarin. Total berapa kali? Sebelumnya ada 3 lah. 4. 3. Jadi 3 sama yang kemarin. Iya. Rasanya gimana tuh Kak? Ya biasa aja lah. Biasa aja ya. Ya, maksudnya apa ya, kita di saat kita melakukan sebuah kesalahan, ya kalau kita dapat konsekuensinya sebuah keharusan lah, jangan cengeng. Jangan cengeng nggak, bener. Tapi Kak Vicky hebat tuh, masuk penjara keluar dapat program banyak banget. Ya karena mungkin bukan suatu hal kriminal yang bagaimana, gitu. Penjara karena urusan-urusan mungkin ya perasaan. Gara-gara apa yang ketiga-tiganya itu? Kalau yang pertama sih kayak berantem masih kecil, jadi fight. Umur 16 tahun ya kita fight nih kan sampai kena nih. Jadi fight, berantem kita. Jadi pakai Aku juga nih Kak dulu berantem gitu. sama batu. Jadi berantem benar-benar. Sama batu? Iya, pakai. Aku berantem sama cowok. Oh iya, bukan berantem, sama-sama pakai batu. Oh, pakai batu gitu. Oh iya, Terus? kena wah ini pada berdarah gitu. Ih, Bertarung. tawuran. Enggak tawuran, bertarung 1 lawan 1. Sama Cuma siapa? akhirnya sama orang, cuma akhirnya karena dia kalah ya, walaupun dia badannya gendut, dia kalah, akhirnya aku yang dilaporin. Gitu ya. Berantem Iya, sama akhirnya temen. ya di dalamnya kena juga berdua. Akhirnya ketemu lagi, akhirnya jadi sahabat. Oh gitu. Itu temen. Enggak, orang luar. Berantem karena? Adik aku lewat bawa motor, dia lagi bawa motor, dia ketabrak. Takut kan, dikatain adik aku, lu anjing. Cewek. Ini adik aku yang cewek nangis datang ke rumah. Kenapa kamu dikatain? Wah, aku udah samperin langsung rumahnya. Kan di mana dia? tahu rumahnya? Anak depan. Kan dikasih tahu. Itu tetangga kayaknya anak di belakang kampung. Soalnya aku juga nggak begitu kenal. Pas aku samperin udah aku ajakin berantem. Yuk keluar semuanya. Padahal aku masih kecil, masih SMA. Gendut? Mau berantem. Badannya gede? Set gendut juga nih orang. Gitu. Cuma udah tanggung nantangin kan malu kalau pulang. Udahlah. Gendut biasanya kan kalau dipukul susah bangun. Jadi aku mindsetnya begitu. Nggak tahu juga dia kuat juga dia. Wow, paku kuat juga. Gubuk-gubukan Smackdown tuh ya, pakai batu ya. Udah pakai batu, udah cakar, udah sampai ke sampahan, udah guling-guling, nggak ada yang bisain. Sampai pada batu, udah pada berdarah semuanya. Cuma dia lebih luka. Aku luka nih berdarah sini, cuma dia lebih parah. Dia udah nggak kebentuk pokoknya. Iya, abis sama aku. Dia kayak bacang ya? Iya, karena kan aku nontonnya dulu kan Street Fighter. Ciat gitu jadi ya. taruh mulu. Jadi aku tahu kalau ngadepin Honda kan, kalau yang gendut kan kayak Honda nih yang begini-begini. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Wah, Street Fighter ada, kamu harus tahu. Yang Honda begini, namanya si Honda yang begini dulu. Dia nggak punya ilmu lain selain begini-begini doang. Gitu ya? Iya, kan dia gendut, jadi cuma begini-gini doang. Jadi aku berusaha menjadi si ini yang Jet Claude Van Damme, si Guil. Jadi aku hantem. Kayak Bruce Lee gitu, tonjok. Tonjok, lari kan dia nggak bisa ngejar, tapi lama-lama jadi kita yang capek lari mulu. Akhirnya kita ketangkep, udah digulung gitu lah. Di penjara Lucu ya? lah. Nah, berapa lama itu di penjara ya? 8 bulan. Lama banget. Lumayan. Si Konda itu juga ketangkep. Semua, dia cuma Si 4 Konda bulan. juga. Cuma dia 4 bulan. Goblok ya, habisnya ngapain lapor-laporan ya? Iya. Kalau dia laporan dulu, kita laporan sama-sama masuk. Cuma dipisahin selnya. 8 bulan tuh, berarti umur berapa tuh waktu itu? Umur Berapa belas tahun? Berapa belas tahun? Itu sekolah? Sekolah, jadi Nggak sekolah dong? Iya, tetap ujian di dalam. Apa gitu. Oke, terus penjara yang kedua, gara-gara apa? Yang kedua itu permasalahannya inilah tender. Masih belum jadi artis. Tender kawin? Tender bukan. Tender kayak apa sih, paket. Iya. Tender kita ikut ini bisnis lah. Terus ada bermasalah. Nah itu waktu zamannya aku sama Saskia. Nah itu. Oh yang itu juga bikin boom juga kan? Ada masalah itu gila sih itu. Yang aku juga akhirnya diantarkan jadi seperti sekarang ini. Tadi kan gue nggak pikirin. Syukur ada masalah itu. Ya kan makanya aku bilang apapun ya pasti akan ada hikmah di balik semuanya. Kalau Tuhan udah kasih. Gitu. Itu tahun berapa tuh? 2014. 2014. Itu awal karir ya? Awal-awal karir tuh. Dulu barengan yang Tahu nggak kamu? Tahu.
Nggak pernah nonton TV, Kak. Masa? Nggak pernah. Tapi lu tahu gue belum waktu dulu? Tahu. Udah tahu. Berarti gue terkenal juga ya. Terkenal, Gokil iya. ini. Aku jarang tahu Caya itu sama yang demi Tuhan. Tahu nggak yang begitu? Nggak tahu. Yang subur. Nggak tahu. Yang subur. Nggak tahu aku. Serius? Serius. Sumpah demi apa lu? Sumpah demi apapun. Surat yang cewek-cewek. demi Tuhan yang begitu nggak tahu. Nggak tahu emang ada Caya ya? yang India ada. Tahu nggak? Campers yang caya India, tahu kan? Nggak tahu. Nah, itu barengan aku semua. Cuma alhamdulillah masih bertahan aku nih sampai udah 8 tahun. Tapi kalau infotainment yang berita aku kamu tahu? Tahu. Oh, karena ngomongnya ngaco sih ya. Ngomongnya ngaco. Tidak MYH ya, labil ekonomi jadi sering banyak meme-meme juga. Iya. Ya itulah, akhirnya itu yang pertama dan akhirnya sampai jadi seperti sekarang. Oh, itu awal-awal kenal Saskia tuh ya? Iya. Itu juga netizen pada bilang settingan. Enggak lah, itu udah dibawa penjara begitu. Dibawa penjara. Settingan. Yang itu, tapi nggak ada hubungannya sama Saskia kan penjaranya itu? Enggak. Setahun itu. Gila, itu penjara paling terlama itu setahun 2 bulan itu. Rasanya apa tuh? Udah lebaran di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi di dalam penjara. Nyariin mana yang bawa ayam, semur, apa. Warga nggak datang-datang, datangnya sore-sore kayak gitu. Wah, itu ngerasain banget di dalam penjara itu setahun 2 bulan itu udah kayak penghuni tetap gitu. Saskia datang nggak jenguk? Enggak. Karena kan udah gara-gara yang cewek-cewek itu pada keluar. Kayak bagaimana aku bisa mempertahankan kamu sementara kamu aja udah misalnya banyak banget wanita-wanita yang ngaku gitu loh. Aku pernah mau Vicky, aku mau Vicky gitu. Jadi pada ngaku semua cewek-cewek dulu di infotainment kan banyak banget tuh yang cewek-cewek pada ngaku mau Vicky. Jadi aku kena. Jadi apa yang bisa jadi si Saskianya itu ya marah gitu. Sebenarnya bukan karena perkara itu marahnya, karena banyak sih wanita-wanita juga yang. Tapi dia menerima itu yang pas perkara itu, nggak apa-apa dianya. Ya udah nggak ada masalah, udah kejadian. Tapi sekarang masih juga ketemu, maksudnya karena mungkin udah berkeluarga aja ya sekarang. Kemarin-kemarin masih ketemu satu syutingan kok di Facebook. Enggak, maksudnya itu masih pacaran yang pas ada masuk penjara itu. Iya udah tunangan itu. Oh udah tunangan, tapi masih nggak apa-apa. Mau lamaran udah mau nikah berapa bulan lagi gitu. Oh dia marahnya karena cewek-cewek itu. Cewek-cewek lah biasa kayak misalkan aku nih sama Kalina nih lagi baik-baik, tiba-tiba misalkan yang kamu Kak Kalina dulu tuh Kak Vicky itu ini aku pernah jalan sama dia berdua-dua di mana gitu. Terus ada lagi Kak Kalina aku juga pernah. Jadi pada cewek-cewek pada bukan satu doang, jadi banyak nih gitu ya? pada berjamaah nih pada ngaku-ngaku gitu. Karena dulu nggak tahu kenapa ya, karena aku di dalam penjara kan siapa yang ngomong berhubungan dengan aku pasti kan diburu media gitu. Dulu itu gitu. Banyak yang benar apa bohong ceweknya? Iya ada beberapa jujur yang benar. Kan nggak boleh bohong juga. Iya. Namanya kan kita apa ya, laki-laki lah gitu. PK dong, penjahat kelamin. Enggak dong. Terus? Bukan PK. Abis? PC. Apa tuh? Petualang cinta. Beda dong, kalau PK ya PK. Itu lebih kasar aja bahasanya juga. Aku kalau narkoba kuat. Ya, jujur aja mau apapun insya Allah sampai saat ini nggak pernah konsumsi hal yang begitu. Godaan-godaan kayak hal-hal lain kuat. Cuma minum nggak ya? Kalau ngeliat cewek maaf yang ngongkong cancutnya kelihatan, nah itu aku kadang-kadang suka kedut-kedut ya langsung ya? Aduh, udah lemah. Terus dia gitu? Ya udah akhirnya ya udah ngambek orangnya bagaimana? Udah marah waktu itu. Sedih dong tuh ya? Pisah. Gila ini biografi gue loh. Biografi ya. Gokil. Kan banyak yang nggak tahu soalnya orang-orang tuh pendidikannya settingan apa-apa kan settingan mulu. Dalam hidup gua yang settingan cuma 2, sisanya semuanya benar. Apa? Ya nanti episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Masa diundang sekali. Iya. Terus gitu apa sih? Bayaran mahal loh guys. Oke guys. Sama Saskia. Nasi udah ada dibungkusin guys. Sama Saskia kenapa? Terus gitu udah tuh putus kayaknya. Putus pisah. Yang mutusin yang bisa. Ya dia lah. Bikin klarifikasi bahwa selesai lamarannya, tidak akan pernikahan. Gitu. Aku untuk selesai gitu. Terus Kak Vicky ini gimana pas di dalam dengar itu? Ya sedih lah ya. Nangis pasti ya? Enggak sih, cuma aku pas lagi ngelihat berita kayak gitu, terus dia ngomong, aku di dalam ngeliat dari TV kunjungan gitu ngelihat, cuma aku dalam hati kecil aku nyanyi aja. Saskia, kurang apaku padamu gitu. Tapi Kak Vicky kayak cinta banget. Minta kalau di online nih sama lambe-lambean ini diambil sepotongan itu doang nih. Misalkan ntar kirim Kalina ngomong kamu gak bisa move on yang padahal ini ceritanya panjang nih, udah cuma setengah itu doang nih. Nanti ada bagiannya Kalina. Terus kayak gitu? Ya udahlah, udah begitu ya mau bagaimana lagi kan. Jadi yang penting
dia baik-baik gitu. Tapi sampai saat ini Saskia itu orang yang amat sangat luar biasa baik sekali. Dia itu nggak pernah apa ya, menunjukkan kemarahannya, nggak pernah ngatain juga ya, nggak ego, nggak sih, dia mah baik banget. Makanya aku berdoa banget semoga ya ini rumah tangga dia yang terakhir bisa sakinah mawaddah warahmah sama suaminya yang luar biasa sekali, selalu dampingin dia juga. Kan. Punya anak juga sekarang, lengkap lah keluarganya. Itu doa dari aku lah, karena dia juga memang wanita yang layak mendapat kebahagiaan. Iya, terus dia nggak pernah ngatain Kak Vicky tuh dulu tuh, aku nggak pernah nonton. Dia mah tenang, dia mah nggak pernah ribet-ribet. Terus cewek-cewek pecicilan ini nih, yang maaf ya, siapa sih itu? Ya banyak lah. Kenapa nggak ada lupa-lupa ya, kadang-kadang juga kita maaf ya di klub, lucu juga ini. Gugus besok lupa, cuma dia pernah naik gitu lah. Iya kan, ini siapa gitu, lucu juga nih. Emang nasi padang dibungkus. Besoknya kan kita kan lupa ya. Iya, namanya juga mabok kan ya. Tiba-tiba, ini siapa ya? Oh yang dulu kali kan gitu. Jadi kayak ada yang inget-inget. Nah, tapi kadang-kadang ada yang jujur ya, kita jujur. Tapi lupa nama, inget rasa dong. Ada yang nggak kenal juga ngaku-ngaku gitu loh. Aku sama Vicky. Padahal jadi kapan ini orang? Dan kita nggak bisa ngomong kan, kita kan lagi di dalam penjara kan. Jadi cuma nonton-nonton di tempat kayak pelayanan doang kan. Karena ada tempat besukan kan, ada TV-nya. Jadi aku suka nontonin gitu, kadang-kadang ini siapa? Siapa? Kenal kagak. Dia kayak main acting gitu. Aku disakitin sama Vicky tapi aku sabar. Aku sama dia tetap bertahan. Padahal demi Allah nih aku ngomong nih di channel kamu. Sumpah aku nggak pernah tahu dia. Aku nggak pernah ketemu dia. Cuma nganggapnya jadi begini aja. Cuma kita nggak bisa ngomong. Kita di dalam penjara. Cuma kalau ya emak kan yang nonton mah ada anak gua ya. Pertama kan emak kan misalkan lagi nonton tayangan itu ya, minum gitu kan, teh gitu dengan nyantai ngeliat, oh ini ada cewek ngapa, tiba-tiba cewek itu nangis-nangis apa-apa. Jadi yang kedua udah nggak minum lagi, cuci muka, udah cuci muka sambil nonton gitu. Gila, berarti tahun itu tuh walaupun Kak Vicky di penjara, tayangan infotainment Kak Vicky terus tuh? Aku baru tahu sih kalau 4 bulan berturut-turut. Dan mama aku tuh, mama aku pernah diundang 9 kali berturut-turut dalam 1 bulan di tayangan itu. Jadi sampai bosen gitu. Sampai bosen ya? Keluarga Vicky lagi, karena itu malah lagi rating-ratingnya saat itu. Dan akunya nggak bisa menikmati karena kan akunya lagi di dalam. Iya, mau gimana? Tapi puji Tuhan langsung dapat banyak kan dari situ kan? Gue langsung punya Facebooker program pertama aku. Alhamdulillah, pokoknya Mbak Ria Sunestat yang udah datang, Mas Kelly, Mbak Herti Purba, banyak lah pokoknya Antv khususnya. Itu ya jasanya juga sangat besar buat aku, yang mempercaya aku punya program Facebooker. Terus The New It Bulaga Indonesia, Boli Star Paganza, Take Me Out Indonesia. Oh, sebanyak ya? Wah, banyak banget. Pokoknya waktu itu dikasih hampir 6 program. Jadi keluarga penjara langsung boom tuh, syuting terus. Tapi dipelihara terus untuk tidak di TV lain gitu, di situ terus gitu. Oke, itu caranya gimana tuh ya? Mereka yang datengin Kak Vicky ya? Ya waktu itu sih, ya kan aku bilang a bad news, a good news, still a news. Jadi apapun kayak gitu itu akhirnya kita tahu gitu loh bahwa industri ini. Makanya di saat karena aku dulu bikin tuh kontroversi hati, 29 My Age, labil ekonomi, kudeta cinta. Itu ngomongnya gimana 20 My Age? 29 My ini berapa? Ya walaupun usia aku kan ditanya tuh, Mas Vicky usianya berapa sekarang? Supaya keren kan, karena biar ini apa? Cocok Mas Saskia. Saskianya keren gitu kan, seneng gitu kan. Ya usia aku saat ini 29 My Age ya gitu. Terus jadi si Saskianya jadi seneng gitu. Cowok gue pakai bahasa Inggris gitu. Padahal aku enggak, aku cuma baru tahu kalau oh itu salah ya. Harusnya berapa yang bener kata kalau tanya umur? My age is 29. Nah, sama juga gitu loh. Sama juga apa ya? Pokoknya 29 years old gitu-gitu lah. My age is 29 years old. Nah, gitu. Misalkan aku mah beda. Jadi kayak gitu tuh baru tahu kalau itu salah gitu loh. Saskianya gimana? Kan dia nggak ngerti. Dia cuma seneng gitu loh, seneng. Tatanya heboh tuh ya, booming ya. Katanya heboh kan. Itu juga booming tuh. Terus lama-lama akhirnya, wah dia ngomongnya lucu nih, kudeta cinta, kontroversi hati, labil ekonomi kan. Tapi aku mukanya yang lurus gitu loh. Ya aku sih apa ya kalau nggak salah dulu ya kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran ya gitu aku ngomong gitu. Iya supaya terlihat keren gitu kan, padahal puyeng tuh lama-lama jadi bahan ketawaan. Nah saat aku di penjara aku perhatiin tayangan aku itu jadi bahan ketawaan sampai ada namanya bahasa vikinisasi. Itu tahu kan dulu kan? Tahu. Nah itu booming banget kan. Nah akhirnya di saat orang mentertawakan aku akan menjadi lebih bodoh untuk ditertawakan. Nggak apa-apa aku bikin kudeta cinta. Terus kalau misalkan
hamil itu aku bikin namanya perluasan rahim. Oh gitu? Iya, aku bikin kata-kata aku sendiri. Kontroversi kalau orang dalam keadaan sulit, labil ekonomi, terus itu yang orang nggak punya duit. Terus kalau misalkan pekerjaan, kristalisasi keringat, itu yang orang bertarung dengan pekerjaan. Aku bikin kata-kata itu, orang makin ketawa-ketawa. Tapi aku di dalam saat melihat seperti itu, jadi gini, semakin orang menertawakan aku dengan lelucon dan bercanda yang aku buat, aku lebih menertawakan mereka karena mereka masuk ke dalam perangkap apa yang kita buat. Betul, setuju, keren Kak Vicky. Mantap. Ya. Kalau Vikinisasi sama Lot Rangga itu sama apa beda? Nah, kalau Lot Rangga ini kan apa ya, diciptakan dari sesuatu hal yang memang organisasi juga kan. Cuma kalau udah ketemu fantasi, lama-lama jadi crazy. Ini harus dihindari ini. Harus dihindari ya. Tapi emang lucu sama Lot Rangga. Lucu ya, minus sama minus plus. Lot Rangga itu pernah kok, atau aku tanya, Lord kan sekarang hidup lagi single. Lord, wanita yang menurut idaman Lord itu artis Indonesia siapa? Ini sumpah ya. Dia jawabnya siapa? Siapa? Denis. Sumpah Denis kan. Siapa ya dulu iya. Udah kamu dulu ya. Tapi kalau kamu misalkan jadi istri kamu siapa gak jujur misalkan? Jangan lah. Siapa? Sama Lot Rangga? Iya. Jangan lah. Emang kenapa? Ya nggak mau lah. Lah kalau misalkan kamu dijadikan ratu, queen di kerajaan dia. Kerajaan apa ya? Bisa gila gua hal itu. Loh enggak, dikasih kerajaan sama dia. Dia jadi Kerajaan raja, apa? kamu jadi ratu. Kan dia mau bikin Rangga Foundation. Queen of Sunda Empire. Iya, misalkan, atau apapun misalkan gitu. Lu siap nggak, Dek? Enggak lah, jangan Serius? ya. Serius. Kalau Lot Rangga lu nggak mau? Nggak mau. Amit-amit Ini ya, ngetok Kak. apa nih? Ngetok meja, amit-amit Kak. Oh serius, padahal dia mengapresiasi kamu. Tapi aku nggak bilang dia jelek. Lucu. Lucu, tapi nggak mau kalau buat pasangan jadi istri. enggak, amit-amit. Billy Saputra Billy Saputra ya masih lucu lah. masih jadi pertimbangan. Masih pertimbangan. Kalau dia misalkan jadi pasangan kamu masih agak ada maunya ada. Iya, masih berbentuk. Iya, ya maksudnya masih oke lah. Masih oke. Nah sebenarnya kalau kriteria kamu, aku balik tanya sedikit ya. Cowok seperti apa sebenarnya? Ganteng, baik, tinggi, kaya, punya private jet, punya kapal pesiar, gitu, terus loyal, ngamain sosmed, terus udah gitu bukan dari dunia entertain. Walaupun usianya misalkan 92 nggak apa-apa. 92 tahun, 92 tahun. Iya misalkan. Langsung mati nggak? Iya enggak. Langsung mati, tanda tangan harta nggak apa-apa. Orientasinya begitu banget. Tapi Billy tuh ngalamin juga tau buat kamu. Itu juga lucu. Kalau aku nih hidup gak ada Kalina, aku sih kejar sama kamu, aku kejar kan. Cuma kan sekarang aku udah punya istri kan. Kan kamu udah kabur Kalinanya. Ya kan udah pulang lagi. Udah pulang lagi. Kemarin udah sempet kabur, lu tadi beritanya beredar loh. Berita, kan aku yang pertama juga sama Kak Vicky di YouTube. Pas itu. Kabur tuh ya? Bukan itu beneran kabur, apa settingan sih? Biar rame doang di berita. Menurut kamu, jujur? Kalau nggak kenal Kak Vicky sih pasti aku bilang settingan. Biar beritanya rame. Kalau nggak kenal. Nggak kenal. Ya itu benar. Kalau kenal ya ternyata benar. Gitu. Sebenarnya gini, di saat orang sudah banyak memiliki sebuah program, misalkan kayak maaf ya pagi udah punya, siang udah punya, sore ada, malam ada. Settingan itu bukan suatu hal yang penting lagi, karena dia udah punya tempat untuk dia bisa bereksplor setiap hari. Oh setiap palingan saat. gimmick gitu ya? Nah palingan gimmick untuk memperkuat sebuah program. Ini aku buka-bukaan nih. Tapi di saat dia butuh supaya orang noleh untuk melihat, baru ini disebut namanya settingan. Settingan itu ada dua. Settingan yang dibuat dengan perjanjian dan kesepakatan. Satu, settingan yang dihadiahkan dari Tuhan. Emang ada settingan hitam putih gitu? Bukan. Di perjanjian dengan kesepakatan itu contoh misalkan Denis sama Uya misalkan ya. Nanti dipotong-potong sama netizen kayak waktu itu video kita. Kita akan begitu, kita akan begini ya, gini nanti kita akan sepakat ya. Coba kita lihat ya sebulan ini jadinya kayak apa. Ini timelinenya begini-gini. Itu kesepakatan. Ada juga settingan memang yang dihadiahi dari Tuhan. Itu settingan Tuhan dalam kurung takdir. Contoh pernah kan ada tukang bakso dulu yang mirip Raffi Ahmad. Dia nggak pernah tahu jadi Masa apa. itu bukan settingan? Bukan dong. Oh bukan ya? Nah ini yang kamu perlu tahu. Jadi dengan sendirinya tiba-tiba orang ngambil video, diramein di sosmed, ini mirip Raffi, Raffi manggil dia ke Andara, akhirnya jadi panjang, terus akhirnya diangkat untuk jadi artis di manajemennya Rans kan. Nah sampai sekarang dia bergulir main terus. Nah itu settingan takdir hadiah dari Tuhan gitu loh. Jadi ada dua, ada yang dengan sendirinya, ada yang dengan kesepakatan. Gila gue kayak profesor. Iya. Gila, tapi sih aku dengan adanya konflik ini sama si Wia sama DP sih aku senang karena aku gak ada yang menguntungkan banget ya. Kalau aku melihat sisi secara objektif, jujur. Objektif, ya.
kamu ini sudah sukses. Amin. Membuat orang untuk menoleh kamu, menonton kamu, mengenal kamu. Ya, secara nih, misalkan Dennis dulu dengan sosmed yang rame dengan mall mewah, kamu yang rame ke TikTok, rame di sosmed, udah berjalan. Justru orang banyak beranggapan, paling juga sesaat, ntar juga hilang. Tapi dengan hampir 1 tahun ini kamu masih ada di eksistensi, kalau lihat grafik, kamu nih grafiknya meningkat. Itu yang Jujur, susah. itu yang susah. Jadi sekarang orang kalau udah, maaf, misalkan Dennis Cadel tuh yang ini, orang udah tahu, udah bukan lagi Dennis mewah yang hotel. Nah, udah bukan begitu. Iya, udah Dennis Cadel aja. Nah, itu karakter pembentukan gitu. Misalkan kayak Vicky sang gladiator udah pasti. Itu pembentukan identitas. Itu udah sukses kamu. Nah, cuma saran aku bagaimana kamu keluar dari belenggu public enemy. Tapi dia aja masih kan? Bukan. Masih nggak sih gini, jadi public enemy? Kita itu harus ada 2. Di saat orang menganggap kita public enemy, tapi pelan-pelan kita geser. Oh, ternyata maaf ya, Vicky ngajinya bagus. Oh, ternyata Vicky bisa sholawatan, bahkan dia bisa nausorob. Oh, ternyata dia bisa nyanyi, bahkan punya band metal namanya Kudeta. Oh, dia bahkan bisa nge-rap misalkan. Itu yang kita geser deh, maksudnya gitu loh. Public enemy itu kita geser pelan-pelan. Dengan apa? Dengan talenta. Kamu punya nggak? Punya. Nyanyi. Kamu kan nyanyi kemarin. Itu karya. Gitu. Karya. Gila, gue udah jadi kayak profesor. Iya, kayak profesor. Ya. Terus Karina sekarang udah balik ya? Udah di rumah, alhamdulillah, udah tenang, udah anteng. Semoga aja dia ini. Nggak cerai ya? Enggak lah. Nggak tahu apa enggak? Ya sejauh ini baik-baik aja. Baik-baik aja, amin. Ya paling kalau misalkan ada hal apa ya jangan bawa piring gitu loh. Kalau misalkan ada konflik atau apa, jangan pergi. Dan langsung pergi gitu aja ya? Ngobrol dulu apa dulu. Oke. Gitu. Tapi sejauh semuanya sekarang dia lebih baik, lebih dewasa. Dia minggat karena yang Kak Vicky sama model kali? Model? Ada yang foto model itu? Kan gosipnya sama model. Kak Vicky, ada yang Kak Vicky foto sama model itu kayak foto-foto berduaan. Apa sih? Hah? Ayu Aulia. Aulia. Oh enggak. Ayu kemarin malah foto sama Ayu kan aku kan? Iya. Sama Kalina juga. Sama Kalina temenin. Jadi kan dia sekarang udah tahu kan? Ya mungkin sekarang mending dia temenin sih ya. Cuma kayak aku jujur kan, saya nanti habis kopi viral, aku ke rumah Dennis ya, gitu. Mau ngapain, aku mau collab sama dia, mau ketemu dia. Oh iya, gitu. Jadi aku sekarang izin aja. Izin aja. Emang dulu nggak izin? Ya dulu makan mau kita. Oh, gitu. kan kebiasaan sendiri, jadi kayak gitu. Apa ya? Tapi Kak Kalina sama aku baik loh. Iya, dia sama kamu support aja sih. Maksud aku, kita kalau dalam rumah tangga itu harus punya trust lah. Jadi nggak bawaannya. Kalau aku tuh percaya aja sih kalau sama dia. Percaya? Dia mau kemana, mau ngapain. Aku cuek kali Kak Vicky. Ya kalau aku mah cuek aja, nyantai aja gitu. Karena aku yakin. Kan Kak Vicky-nya sibuk juga. Ya itulah maksud aku. Makanya orang tuh harus sibuk. Ya sibuk. Jadi dia nggak berpikir banyak untuk hal yang melamun gitu. Iya, itu kalau dia melamun, ngerenung, ya itu. Kayak kamu nih bikin podcastan lucu kayak gini, talk showan lucu, terus nanti bikin apa lagi, itu bagus lah mengisi. Di luar kamu juga monitor kerjaan kamu yang toko kamu. Aku di sini di gitu. garasi. Karina juga lagi aku bikinin, dia judulnya 3 titik hitam, tayang setiap Selasa sama malam Jumat. Nyari-nyari tuyul, nyari gundurwo. Gitu? Aku bikinin dia. Di mana di YouTube? Di channel aku. Ya, mesti gitu sih. Terus dia kemarin seneng channelnya udah bisa ngedapetin AdSense ya 20 jutaan. Lumayan. Aku juga baru nih pertama kali kemarin. Iya, ya angkanya lumayan lah buat dia. Kan aku juga nggak, udah semua buat kamu aja. Lah, saya ini nanti karyawannya aku yang gaji. Saya ini nanti kamera, equipmentnya aku yang bayar. Itu uangnya buat kamu, udah buat kamu doang. Wih, bahaya Kak Vicky. Iya, Cinta aku sayang. Cuma kadang-kadang ya kesetiaan ini lagi proses gitu. Proses, oke. Iya kan harus jujur kan. Kesetiaan ini lagi mendekati sebuah proses yang baik gitu. Oke. Kalau dianya bisa meyakinkan untuk aku sama dia, ya udah sebenarnya. Oke, terakhir nih, Kak Vicky tuh banyak gak sih yang cewek masih goda-godain sampai sekarang? Yang berani goda-godain? Maria Ozawa kemarin. Maria Ozawa itu. Iya, aku nonton itu. Itu apa sih maksudnya? Jadi Maria Ozawa itu di Jepang, dia itu sama teman-temannya, teman-teman cewek, ada orang Indonesia juga. Gue tuh menarik loh sama Indonesia, kata Maria Ozawa. Gue mau ngetik nih, cowok ternakal dan terperkasa di Indonesia. Diketik sama dia nih.
Yang keluar sang gladiator Vicky Prasetyo. Iya, yang keluar sang gladiator Vicky Prasetyo. Dia ngubungin lah, ada Kenta, Desuke. Oh, Kenta juga? Iya, bukan. Kenta, Kenta teman di Jepang. Kan Jepang deh tahu kan karena dia sering di Indonesia. Oh, si Kenta kan Mari Ozawa kenapa Kenta? Bukan, Desuke-nya kenal. Oh, Temennya Kenta juga ada Desuke, terus udah ngasih tahu gitu, terus ngobrol, ngomong. Akhirnya dibikinin video sama dia. Gimana videonya kata Mario Ozawa? Hai Vicky. Iya, hai Vicky. Ya, bener, gitu ya. Apa ya kata dia, hai Vicky, aku seneng loh denger kamu itu suka sama saya. Aku juga suka sama kamu. Terus apa ya, dalam waktu dekat ini kalau pandemiknya udah mulai surut, aku pengen ke Indonesia. Kamu terserah kamu mau ngapain aja. Oh gitu? Iya, Serius? Kan ada itu udah rame beredar. Gimana rencananya mau LL? Ewe apa sih? LL. Apa sih? Ya, nah, itu ntar pasti ketemu lah pokoknya. Aku udah bilang dia selama 7 hari, dia kan mau datang tanggal bulan Agustus. Kalau dia datang selama 7 hari, aku udah bilang nanti kamu ketemu Kalina di hari ke-6. Maksud aku. Oh gitu, tapi hari ke-1-nya sampai ke-5 sama Kak Vicky Iya, dulu. kita ngobrol dulu kan, ngobrol apa gitu. LL dulu. Emang seperkasa apa sih sampai terkenal gitu? Menurut kamu perkasa nggak? Iya sih, cewek banyak banget tuh. Itu mah kan maksudnya Nggak pakai dukun kan, Kak? apa ya, pakai ketangkasan sih. Cara kita naklukin cewek itu harus tahu momen. Cewek itu rapuh di jam 1.30 menjelang dia Itu tidur. bikin sendiri apa bener? Ya bener lah, rapuh di jam 1.30 menjelang dia tidur. Karena kalau pagi dia akan sibuk untuk persiapan jaga kantor, kerja, dan lain-lain. Siang juga dia akan makan dengan koleganya dan lain-lain. Tapi kalau malam menjelang dia tidur, kayak kamu lah misalkan, cowok akan masuk ke kamu, itu akan lebih rentan, lebih keterima di saat kamu menjelang tidur. Pas mau Kamu bobo ya, sendirian, kepikiran mau gitu ya. bobo, kepikiran, fokus gitu loh, nggak lagi mikirin yang lain-lain lah gitu. Jadi tahu momen. Terus aku tuh bisa ngukur begini, oh cewek ini pasti akan mau sama gue. Kalau gue tembaknya jangan sekarang, tapi 3 hari. Oh, bisa ngukur ya, punya ngukur. takarannya. Gitu. Terus yang perkasa, kenapa bisa dibilang perkasa? Jago. Wah itu mah gokil sih. Bisa gaya apa aja, Kak? Ya kalau kayak gini jangan cuma diucapkan dong. Ya harus Praktekin. di pertarungan baru bener-bener gitu. Pertarungan. Di Ya, bener. pertarungan baru bener-bener terjadi gitu Iya, loh. Kalau iya. cuma lisan-lisan doang mah enggak. Jadi pertarungan tuh sambil ditonton sama si ini, siapa yang anjing kamu namanya? Coco Cici. Iya, Coco. Kan si Coco juga nakal juga. Nah, Iya. paling lama berapa jam? 11. Nggak mungkin, mana ada orang 11 jam Maksudnya apanya nih? di Oh bukan, kalau dalam satu hitungan Satu ronde. satu malam pernah tuh, maksudnya kita tuh dalam waktu satu malaman itu nggak berhenti sampai sampai 11 kali sampai kan udah keluar gitu. lagi. Lagi kuat kalau gladiator mah. Kan Iya, udah jadi kalau keluar misalkan gimana? dia cuma lap tisu doang udah bisa langsung lagi. Tisu magic. Enggak. Apa sih? Misalkan udah mau keluar nih, udah keluar nih. Kalau lap itu misalkan hitungan second, 30 second maaf ya, mau dimasukin lagi masih kuat, masih berdiri kan. Biasanya orang kalau udah keluar tuh kan Udah udah gini kan? lemas kan. Iya gitu pasti. Iya kan? Iya. Ini enggak, ini cuma di lap doang, Dibersihin doang. masukin lagi kuat dalam hitungan 30 second. Main Gila. lagi gitu loh. 11 kali. Iya terus udah ini lagi keluar. Udah kayak ini, kayak- Ceweknya kayak pernah apa? keluar 11 kali gitu. Oh, kalau Kak Vicky-nya keluar berapa kali bisa? Sekali jadi banding 11 gitu. Kalau aku seneng nih kalau dia ke Sampai- berapa kali sayang? 6 sayang gitu. Oh, iya. Terus dia 7 kali, terus sampai udah berapa kali? 11 sudah cukup. Sampai ampun-ampun lah ya. Ampun. Baru Kalau kamu kepikir. sama cowok kamu udah pulang. Aku jarang keluar. Pernah keluar 7 kali. Serius? Serius. Sama- Itu juga sekali doang. Sekali-sekalinya. Sekali doang, udah gak pernah lagi. Itu sama pacar apa sama ketemu di klub Sama misalnya? pacar. Sama pacar. Nah, ketemu di klub gak pernah sih langsung one night stand, belum pernah. Bagi kamu itu suatu hal yang nggak suka. Enggak, mending pakai tangan lebih aman. Nah, di sini nih kita akan Oke. ini nih. Sip. Oke guys, closingnya gimana nih yang bagus nih? Ya kamu dong, ada konklusinya. Konklusi. Konklusi itu kata-kata pesan untuk si penonton kamu. Oke guys, jadi pesan dan moral dari video Iya. ini adalah apa Kak? Nah, apa yang kamu rangkai kira-kira tadi? Apa? Ya apa? Kamu hostnya. Apa ya? Nah, kita main ya, menciptakan kata-kata dari benda yang kita tunjuk. Ya, ini kita misalkan mau bikin konklusi. Apa kamu mau nunjuk benda apa yang ada di sini? Bunga. Mau apa? Misalkan bunga. Bunga.
Kadang-kadang kehidupan itu bisa diibaratkan seperti bunga. Bunga kembang, bunga yang berkembang, bunga yang menjadi sebuah pemanjaan bagi siapapun yang melihatnya menjadi sebuah keindahan. Itu pun kehidupan. Tapi di saat kita melihat sebuah bunga ini bisa dinikmati, belum tentu kehidupan kita juga bisa dimengerti oleh orang lain. Di saat aku membeli bunga, dan bunga ini aku beli untuk Dennis, tapi ternyata bunga ini akan menjadi layu. Kenapa? Karena bunganya minder dengan kecantikan pembawa acaranya. Anjay, jago ya. Itu tuh selama berjalan ngomong, kita harus nyari punchline. Tapi jago. Teman-teman aku teknik. banyak ngefans tuh. Kata bilang, Itu lu tuh kalau teknik. mau tempel sih belajar dari Vicky Prasetyo, katanya jago. Maksudnya? Itu katanya. Oh, ininya. Oh iya, belajar ngomong. Apanya? Nah, kamu ditunjuk misalkan apapun itu kita harus bikin tuh. Host itu harus bisa menyimpulkan di kalimat terakhir. Misalkan kayak tadi, tadi bintang tamu kali ini adalah seorang Vicky Prasetyo yang menceritakan tentang perjuangannya dia, bagaimana dari bukan siapa-siapa sampai menjadi seseorang yang mungkin bisa berguna untuk semuanya. Konklusinya adalah itu, di saat kau meneriakan sebuah kebenaran, maka akan seperti angin. Angin bisa kita rasakan, tapi tidak mampu kita lihat dengan baik. Dan di saat kau meneriakan kebenaran, maka akan ada dua hal yang akan kau temukan. Orang baik akan menerima sebagai renungan. Orang jahat dan buruk akan menerima sebagai penghakiman. Kenapa? Karena tidak mudah meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Terima kasih. Makasih, jago. Thank you, Kak. Nanti main lagi ya. Sama-sama dong. Main lagi, datang lagi Maka Kawina ya. Iya. Makasih Kak udah mau datang. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya di channel Dennis Cariesta. Oke, bye.